penahanan Hasto ini aneh, sehingga ada yang mengatakan itu sebagai bentuk kriminalisasi. Artinya orang dijadikan atau didakwa atau dituduh sebagai perilaku kriminal atau perilaku tindak pidana, pelaku tindak pidana, padahal dia tidak melakukan tindak pidana. Itu namanya kriminalisasi. Saya lebih cenderung melihatnya politisasi. Politisasi hukum. Politisasi hukum. Oke. Ya, politisasi hukum. Dari komentar Pak Mahfud ini dapat kita simpulkan bahwa beliau termasuk orang yang tidak setuju dengan langkah KPK. Yang kedua, beliau melihat kasus Hasto ini sebagai politisasi. Jika kembali ke awal peristiwa tahun 2019 dan 2020, seperti yang pernah diungkapkan oleh mantan penyidik KPK masa itu, memang untuk mentersangkakan Hasto tidak terjadi karena belum disetujui oleh unsur pimpinan. Jadi, jika dikaitkan dengan komentar Pak Mahfud tadi, kalau mau disebut politisasi, tentunya pada masa dulu itu. Penyidik dan unsur pimpinan KPK periode sekarang mengangkat kasus Hasto dari segi hukum semata sebagai kelanjutan dari peristiwa tahun 2019 dan 2020 yang tidak diangkat. Adalah tidak adil bila mana menuduh KPK sekarang melakukan politisasi, apalagi kriminalisasi. Politisasi bisa terjadi jika ada kepentingan pihak tertentu dan melakukan intervensi kepada KPK. Anggap saja itu benar adanya. Lalu pertanyaannya, siapa? Dan apa memang memiliki kewenangan untuk itu? Karena nuansa politiknya memang ada, meskipun boleh jadi tindakan kriminalnya, yaitu dalam bentuk sangkaan atau dugaan turut serta penyuapan dan dugaan merintangi upaya penegakan hukum, itu sejauh yang saya baca KPK meyakinkan dirinya bahwa itu sudah cukup, sudah benar, dan itu sudah diuji di pra-peradilan. Kesan bahwa penahanan Hasto ini politisasi hukum itu tidak bisa dihindarkan. Hasto ini kan kasus yang didakwakan sekarang ini atau yang disangkakan sekarang ini kan kasus ini terjadi pada tahun 2020. Seharusnya itu diproses di saat itu. Penjelasan Pak Mahfud ini membuat kita bingung dan kembali bertanya, apakah jika kasusnya diangkat tahun 2019 dan 2020 tidak politisasi? Fakta yang terjadi, kasusnya seperti tadi dikatakan tidak diangkat pada waktu itu. Sekarang, kasus lama yang belum terangkat itu mulai diangkat kembali, lalu dikatakan politisasi. Yang benarnya seperti apa Bapak Profesor Mahfud? Apakah kasus yang sudah lama dibiarkan hangus? Apakah KPK yang sekarang hanya boleh menangani kasus yang terjadi setelah mereka dilantik saja? Apakah suatu kasus yang diributkan oleh suatu partai dianggap politisasi? Apakah menahan oknum pengurus suatu partai termasuk politisasi? Proses turut serta menyuap. Misalnya ya, bersama Harun Masihu kepada Wahyu yang pejabat negara. Ya. Itu kan terjadi pada tahun 2019. Ditetapkan sebagai tersangka 2020. Ya. Lalu tujuannya apa? Menyuap. Katanya di dalam sangkaan itu Pak Hasto turut menyumbang, berarti ikut menyuap, gitu ya. Kemudian ketika dikejar, Wahyu mau ditangkap, itu tidak jadi karena ada yang menghalangi, dan dikatakan di dalam sangkaan itu Pak Hasto ikut merintangi. Kalau itu benar, memang tindak kriminalnya sudah cukup bukti, ya kan.
Tetapi itu menjadi politisasi hukum. Kenapa kok tidak dulu, waktu zaman pemerintahan yang dulu ditangkap? Kan orangnya sama. Apa yang didakwakan sekarang sudah dirumuskan pada saat itu, sudah diumumkan di media dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa baru sekarang? Nah, itulah yang saya katakan politisasi. Pada waktu itu PDIP ada di tangan siapa? Pemerintah gitu. Termasuk Pak Jokowi ada di pemerintahan. Seharusnya kalau mau jujur nih ya, yang menghalangi siapa? Yang menghalangi buka itu harusnya kan Hasto dibuka saat itu. Berarti karena tidak dibuka berarti ada yang merintangi dong, kan gitu logikanya. Yang penangkapan Pak Hasto ini tidak wajar itu bukan kriminalisasi tapi politisasi. Saya tidak pernah menyalahkan KPK ketika menempatkan orang sebagai tersangka karena hampir tidak pernah gagal. Tetapi saya sekarang tidak menyalahkan juga tapi mempertanyakan. Akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Narasi keras dan panjang seperti ini bisa saja memperkeruh pemahaman masyarakat luas, apalagi menarik-narik hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara yang disangkakan. Barangkali hal ini turut memperkuat sikap KPK untuk tetap menahan yang bersangkutan. KPK tidak bisa disuruh-suruh, apalagi diintimidasi hanya dengan informasi verbal semata. KPK tidak harus selalu memberikan klarifikasi apapun untuk topik yang tidak nyambung. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Artinya kan selama ini seringkali Ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silakan. Kalau ditahan ya menurut saya dilalui aja dengan baik prosesnya, dan seperti komitmen sejak awal yang kita tahu, kita dengar bahwa akan menjalani proses dengan baik, jadi tidak perlu adanya manuver-manuver yang terkesan tidak menerima situasi kondisi yang menyebabkan saudara Hasto itu dilakukan penahanan oleh KPK. Sebagai aktivis anti korupsi sangat senang sekali ya ketika memang ada bukti yang ada bahwa Hasto mempunyai bukti terkait adanya keterlibatan Pak Jokowi maupun keluarganya terkait kasus korupsi. Apalagi kita tahu bahwa sebenarnya kan dari pihak Hasto sendiri sudah menyampaikan sebelum-sebelumnya ya bahwa ada bukti, ada video dan lain sebagainya, bahkan dokumen di Rusia. Tapi sampai saat ini kita belum melihat dokumen tersebut. Ini kan dia sudah ditahan ya. Artinya seharusnya kalau memang ada, sekali lagi kalau memang ada, dia harusnya nothing tulus ya menyampaikan.